Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Ya Allah, curahkan sholawat dan salam bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat dan keluarganya sekalian. Sholawat beriring salam juga dilimpahkan kepada alim ulama yang mengemban misi Rasulullah dan menyambung pesan Islam. Terkhususkan untuk ibu dosen tercinta, Ibu Tuti Munfarida. Semoga senantiasa barokah, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang ikhlas. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tus zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dalam ayat tadi mengandung beberapa syarat untuk beramal, yaitu mengabdi kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan kecenderungan yang benar. Nah, kita akan menjelaskan tentang ikhlas. Ikhlas dari segi bahasa artinya murni, sedangkan menurut istilah agama ialah membersihkan amal semata-mata hanya karena Allah. Jadi, maksud ikhlas ialah bersihnya suatu pekerjaan dari maksud-maksud selain daripada Allah. Bukan ingin dipuji, bukan ingin dikenal, bukan ingin disanjung, dan bukan meminta suatu balasan. Oleh karena itu, niat dan ikhlas haruslah mendasari setiap amal yang dilakukan. Dengan pengertian, setiap amal yang dilakukan harus dengan niat yang benar dan sekaligus harus ikhlas karena Allah semata-mata. Ikhlas juga merupakan pekerjaan hati yang merupakan inti sarinya segala amal perbuatan. Tidak sempurna amal ibadah kita, sia-sia pekerjaan yang kita kerjakan, tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana itu dikerjakan tanpa niat dan ikhlas. Karenanya haruslah selalu diingat bahwa setiap amal pekerjaan yang kita lakukan, setiap usaha yang kita laksanakan, setiap sedekah yang kita keluarkan, setiap ibadah kita amalkan, setiap gerak langkah dan tindakan, kesemuanya itu dikerjakan karena Allah, ikhlas karena Allah. Jadi tidak boleh ya, jika kita mengerjakan sesuatu, kita itu niat karena ingin dipuji, ingin disanjung, atau ingin diberikan suatu pujian. Itu tidak boleh. Tidak ada jalan yang dapat mendatangkan kepuasan dalam beramal kecuali dengan keikhlasan. Karena kalau kita bekerja dengan keikhlasan, tidaklah takut dicela orang, tidaklah pula menanti pujian. Dada terasa lapang, hati terasa senang, suasana cerah, dan pokoknya bahagia deh. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yuqbalullahu minal amali illa kana khalisan lahu wa batani bihi wajhuhu. Artinya, Allah tidak menerima suatu amalan melainkan yang benar-benar murni baginya, dan yang dituntut dengan itu adalah keridhoannya. Al-Hulayani pun pernah berkata, berapa banyak amalannya ditegakkan, berapa banyak panitia ini, panitia itu didirikan orang, berapa banyak koperasi ini, itu didirikan, semuanya itu lengkap dengan anggaran dasar dan rumah tangga yang
muluk-muluk, tapi hanya berumur setampuk jagung saja, belum sempat mengecap untung, malah belum kering semula yang didirikannya tadi telah mati. Apakah yang menjadi sebab musababnya? Ya keras satu, bukan karena uang, bukan karena orang, tapi hanya satu, niatnya. Niatnya tidak karena Allah, niatnya tidak karena ridho Allah. Jadi ikhlas itu sangat penting. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 40 dengan tegas Allah telah menerangkan bahwa segala amal usaha manusia tetap akan diganggu iblis hingga lahirnya dipandang baik, kecuali batinnya menyembunyikan kejahatan yang tak berbeda bila amal itu didorong oleh rasa ikhlas. Nah, dari beberapa tadi kesimpulannya adalah bila kita semua mempunyai perasaan ikhlas, perasaan yang menghidupkan kepentingan bersama, tentu nasib kelembagaan kita seperti masjid, madrasah, langgar, musola, dan lain-lain tidak berkeadaan seperti sekarang. Yang kedua, ketiadaan ikhlas atau salah pengertian tentang ikhlas itulah yang menjadi sebab kucar kacirnya segala amal kita. Yang ketiga, maka di saat ini bukan hanya memperbanyak amal saja, tetapi keikhlasan kita dalam menghadapi amal-amal tersebut. Marilah kita mengerti ikhlas dengan baik dan ditempatkan pada posisi yang sebenarnya. Bukanlah arti ikhlas itu memberi yang sekecil-kecilnya atau memberi kepada orang yang tidak berguna lagi kepada kita, atau sudi memberi kalau ada balasannya saja, tetapi ikhlas itu mengerjakan suatu amal yang bermanfaat kepada bersama dengan mengikuti perintah Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang mukhlisin, yang mendapat ampunan dari Allah dan senantiasa ikhlas dalam mengerjakan sesuatu. Sekian dari saya, banyak kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai.